Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Bakri Rio Rahayu SSI, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Industri. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas besar 1 saya dengan judul kesetimbangan fasa cairan dan larutan, disusun oleh Miftahul Huda dengan NIM 413211100020. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan paper komprehensif dengan judul kesetimbangan fasa cairan dan larutan. Paper komprehensif ini disusun dalam rangka memenuhi tugas besar 1 mata kuliah Kimia Industri. Atas bimbingan Bapak Dosen Bakri Rio Rahayu SSI, SPD MSI, maka disusunlah paper komprehensif ini. Semoga dengan tersusunnya paper komprehensif ini diharapkan dapat berguna bagi saya dalam memenuhi salah satu syarat tugas besar 1 untuk mata kuliah Kimia Industri. Karya tulis ini juga diharapkan bisa bermanfaat dengan efisien dalam proses perkuliahan. Dalam menyusun paper komprehensif ini, saya banyak memperoleh masukan dari berbagai pihak, maka saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait. Dalam menyusun paper komprehensif ini, saya telah berusaha dengan segenap kemampuan untuk membuat karya tulis yang sebaik-baiknya. Sebagai pemula, tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam paper komprehensif ini. Oleh karenanya, saya mengharapkan kritik dan saran agar paper komprehensif ini menjadi lebih baik. Demikianlah kata pengantar paper komprehensif, dan saya berharap semoga paper komprehensif ini dapat digunakan sebagaimana mestinya. Amin. Latar belakang pembuatan paper komprehensif ini. Bagian sesuatu yang menjadi pusat perhatian dan dipelajari disebut sebagai sistem. Suatu sistem heterogen terdiri dari berbagai bagian yang homogen yang saling bersentuhan dengan batas yang jelas. Bagian homogen ini disebut sebagai fasa, dapat dipisahkan secara mekanik. Tekanan dan temperatur menentukan keadaan suatu materi kesetimbangan fasa dari materi yang sama. Kesetimbangan fasa dari suatu sistem harus memenuhi syarat berikut. A. Sistem mempunyai lebih dari satu fasa meskipun materinya sama. B. Terjadi perpindahan reversibel spesies kimia dari satu fasa ke fasa lain. C. Seluruh bagian sistem mempunyai tekanan dan temperatur sama. Kesetimbangan fasa dikelompokkan menurut jumlah komponen penyusunnya, yaitu sistem 1 komponen, 2 komponen, dan 3 komponen. Pemahaman mengenai perilaku fasa berkembang dengan adanya aturan fasa Gibbs, sedangkan persamaan Clausius dan persamaan Clausius-Clapeyron menghubungkan perubahan tekanan, kesetimbangan, dan perubahan suhu pada sistem 1 komponen. Adanya penyimpangan dari sistem 2 komponen cair ke cair ideal, konsep sifat koligatif larutan dapat dijelaskan. Tujuan dari pembuatan paper komprehensif ini: A. Memahami pengertian cairan dan larutan dan perbedaannya, mempelajari tentang kesetimbangan fasa cairan dan larutan, mengetahui apa saja istilah-istilah dalam kesetimbangan fasa, mengetahui perbedaan grafik dan diagram serta macam-macam diagram dalam kesetimbangan fasa, mengetahui hukum-hukum yang berlaku dalam kesetimbangan fasa. Adapun rumusan masalah dari pembuatan paper komprehensif ini adalah: A. Apa pengertian cairan dan larutan? B. Apa saja perbedaan cairan dan larutan? C. Apa yang disebut kriteria kesetimbangan? D. Apa saja istilah-istilah dalam kesetimbangan fasa? E. Apa hukum yang berlaku dalam kesetimbangan fasa? F. Apa saja sistem komponen yang berlaku dalam kesetimbangan fasa? G. Apa sifat koligatif larutan? Manfaat dari pembuatan paper komprehensif ini diharapkan: A. Mengetahui tentang pengertian cairan dan larutan serta perbedaannya
B. Mengetahui apa saja istilah-istilah dalam kesetimbangan fasa. C. Mengetahui dan memahami macam-macam grafik dan diagram dalam kesetimbangan fasa. D. Mengetahui sistem-sistem komponen yang berlaku dalam kesetimbangan fasa. E. Mengetahui sifat-sifat koligatif larutan. Baik, kita masuk ke pembahasannya, cairan dan larutan. Pengertian cairan dan larutan. Cairan adalah bahan yang langsung mengalir secara alamiah, bukan padat atau gas. Cairan adalah salah satu 4 fase benda yang volumenya tetap dalam kondisi suhu dan tekanan tetap, dan bentuknya ditentukan oleh wadah penampungnya. Larutan adalah campuran homogen dari 2 atau lebih macam zat yang terdiri dari solut atau zat terlarut dan solvent atau pelarut. Larutan adalah campuran homogen atau komposisinya sama, serba sama atau ukuran partikelnya. Tidak ada bidang batas antara zat pelarut dengan zat terlarut, atau tidak dapat dibedakan secara langsung antara zat pelarut dan zat terlarut. Partikel-partikel penyusunnya berukuran sama, baik ion, atom maupun molekul dari 2 zat atau lebih. Lanjutan cairan dan larutan. Jenis cairan dan larutan berdasarkan fasanya. Dapat dilihat di sini ada zat cair, contohnya air. Zat terlarutnya zat cair, contoh alkohol, contoh campurannya spiritus. Ada lagi aseton, zat terlarutnya gas, contoh asetilen, contoh campurannya zat untuk las. Lagi zat pelarutnya zat cair, contoh air. Zat terlarutnya zat padat, contoh garam. Larutan garam, contoh campurannya. Terus ada pelarutnya gas, contoh udara. Zat terlarutnya zat cair, contoh minyak wangi. Contoh campuran spray. Lagi zat pelarutnya gas, contoh oksigen. Zat terlarutnya gas, contoh He, contoh campuran gas untuk mengelas. Lagi gas, contoh oksigen. Zat terlarutnya zat padat, contohnya naftalen, contoh campurannya camfer. Contoh pelarutnya zat padat, contoh kadmium. Zat terlarutnya zat cair, contoh Hg. Contoh campurannya amalgam gigi. Dan sebanyak lagi yang lainnya. Berdasarkan kejenuhan. Larutan tak jenuh yaitu larutan yang mengandung solut atau zat terlarut kurang dari yang diperlukan untuk membuat larutan jenuh. Atau dengan kata lain larutan yang partikel-partikelnya tidak tepat habis bereaksi dengan pereaksi, masih bisa melarutkan zat. Larutan tak jenuh terjadi apabila hasil kali konsentrasi ion lebih kecil dari Ksp, berarti larutan belum jenuh, masih dapat larut. B. Larutan jenuh, yaitu suatu larutan yang mengandung sejumlah solut yang larut dan mengadakan kesetimbangan dengan solut padatnya. Atau dengan kata lain, larutan yang partikel-partikelnya tepat habis bereaksi dengan pereaksi zat dengan konsentrasi maksimal. Larutan jenuh terjadi apabila hasil konsentrasi ion sama dengan Ksp, berarti larutan tepat jenuh. Larutan sangat jenuh kelewat jenuh, yaitu suatu larutan yang mengandung lebih banyak solut daripada yang diperlukan untuk larutan jenuh. Atau dengan kata lain, larutan yang tidak dapat lagi melarutkan zat larut sehingga terjadi endapan. Larutan sangat jenuh terjadi apabila hasil kali konsentrasi ion lebih besar dari Ksp, berarti larutan lewat jenuh atau mengendap. Berdasarkan daya hantar listriknya, kekuatannya tergantung pada nilai koefisien derajat ionisasinya. Elektrolit dapat menghantarkan arus listrik. Kuat apabila derajat ionisasinya sama dengan 1. Lemah apabila derajat ionisasinya lebih besar dari 0 akan tetapi kurang dari 1. Non-elektrolit
yaitu tidak dapat mengantarkan arus listrik apabila derajat ionisasinya sama dengan 0. Berdasarkan banyak sedikitnya zat terlarut. A. Larutan pekat, yaitu larutan yang mengandung relatif banyak solut dibandingkan solvent. Larutan encer, yaitu larutan yang relatif lebih sedikit solut dibanding solvent. Lanjut, cairan dan larutan. 4. Jenis-jenis cairan. A. Cairan intraseluler atau disingkat CIS. Kurang lebih 2/3 cairan tubuh. B. Cairan ekstraseluler, sepertiga dari cairan tubuh. Terdiri dari cairan interstitial adalah cairan di sekitar tubuh sel dan limfe adalah cairan dalam pembuluh limfatik. Gabungan kedua cairan ini mencapai 3/4 CES. Plasma darah adalah bagian cair dari darah dan mencapai 1/4 CES. Cairan transseluler sekitar 1% sampai 3% berat badan, meliputi seluruh cairan tubuh yang dipisahkan oleh CES oleh lapisan sel epitel. Cairan ini meliputi keringat, cairan cerebrospinal, cairan sinovial, cairan dalam peritoneum, perikardium, dan rongga pleura, cairan dalam ruang-ruang mata, dan cairan dalam sistem pencernaan, pernafasan, dan urinaria. Lanjutan cairan dan larutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. A. Suhu. B. Sifat solut dan solvennya. Berlaku aturan like dissolve like, yakni suatu solut akan mudah larut dalam solvent yang punya sifat yang sama dengan solut, di mana solut polar mudah larut dalam solvent polar dan solut non-polar mudah larut dalam solvent non-polar. Contoh garam dapur. C. Tekanan. D. Pengaruh ion sejenis. Lanjutan cairan dan larutan. Perbedaan cairan dan larutan. Cairan terdiri dari satu zat, sedangkan larutan terdiri dari dua zat atau lebih yang terdiri dari solut dan solvent. Kriteria kesetimbangan. Kesetimbangan antara beberapa fasa dapat dinyatakan dengan besaran-besaran intensif T atau suhu, P atau tekanan, dan U atau potensial kimia. Kriteria suatu kesetimbangan diperlihatkan oleh perubahan energi bebas Gibbs atau delta G yang dinyatakan melalui persamaan seperti berikut. Dengan potensial kimia, pada keadaan setimbang, potensial kimia suatu komponen adalah sama pada setiap fasa. Persamaan Clapeyron dan Clausius-Clapeyron. Persamaan Clausius-Clapeyron adalah relasi yang dinamai Rudolf Clausius dan Benoit Emil Clapeyron. Persamaan tersebut menjelaskan transisi fasa antara dua fasa materi yang memiliki komposisi yang sama. Lanjutan persamaan Clapeyron dan Clausius-Clapeyron. Berikut adalah persamaan Clapeyron. Dengan anggapan delta H tak bergantung pada suhu, maka integrasi persamaan dari kondisi 1 menjadi kondisi 2 akan menjadi persamaan berikut. Contoh soalnya, tekanan uap asam nitrat pada suhu 40 derajat Celcius dan 70 derajat Celcius adalah 133 torr dan 467 torr. Maka entalpi penguapan asam nitrat adalah diketahui P1-nya 133 torr, P2-nya 467 torr, suhunya 40 ditambah 273, jadi 313 Kelvin. T2-nya tadi 70 derajat, tambah 273, jadi 343 Kelvin. Dengan rumus tadi di atas, maka dapat diketahui delta H-nya minus 3737 kali 10 pangkat minus 4 Joule per Kelvin.
istilah dalam kesetimbangan fasa. Fasa dilambangkan dengan P besar. Sering istilah fasa diidentikan dengan wujud atau keadaan suatu materi. Misalnya es berwujud padat, air berwujud cair, atau uap air yang berwujud gas. Konsep ini tidak benar karena sistem padatan dan sistem cairan dapat terdiri dari beberapa fasa, sedangkan gas cenderung bercampur bersama, sehingga dalam sistem gas hanya terdapat satu fasa. Lanjutan dalam kesetimbangan fasa. Fasa dapat didefinisikan sebagai setiap bagian sistem yang A. homogen dan dipisahkan oleh batas yang jelas. B. Sifat fisik dan sifat kimia berbeda dari bagian sistem lain. C. Dapat dipisahkan secara mekanik dari bagian lain sistem itu. Contoh, sistem satu fasa, dua cairan yang bercampur homogen. Sistem dua fasa, cairan polar, misal air, dan non-polar, misal minyak. Sistem belerang padat atau monoklin dan rombik. Sistem tiga fasa, es, uap air, dan air. Komponen dilambangkan C. Jumlah komponen suatu sistem dinyatakan sebagai jumlah minimum spesies kimia yang membentuk sistem tersebut yang dapat menentukan susunan setiap sistem fasa sistem. Lanjutan istilah dalam kesetimbangan fasa. Contoh H2O, G, H2OL. N2G plus 3H2G, 2NH2G. Jumlah komponen C sama dengan 1, jumlah komponen C sama dengan 3 untuk perbandingan mol N2 dan H2 tidak sama dengan 1 banding 3. Jumlah komponen C sama dengan 2 bila perbandingan mol N2 banding H2 sama dengan 1 banding 3. Derajat kebebasan atau F. Derajat kebebasan dari suatu sistem setimbang merupakan variabel intensif independen yang diperlukan untuk menyatakan keadaan sistem tersebut. Untuk menentukan derajat kebebasan dibutuhkan aturan fasa. Aturan fasa. Aturan fasa mengatur hubungan antara jumlah komponen, jumlah fasa, dan derajat kebebasan suatu sistem. Menurut aturan fasa, F sama dengan C min P plus 2. Contoh soal, dalam gelas tertutup terdapat kesetimbangan antara es dan air, maka derajat kebebasan tersebut adalah F 1 minus 2 plus 2 sama dengan 1. Artinya, jika temperatur tertentu, maka tekanan dan komposisi tertentu. Kesetimbangan fasa berdasarkan jumlah sistem komponen penyusunnya. Sistem satu komponen. Untuk sistem satu komponen, aturan fasa berubah menjadi F3 minus P. Karena fasa tidak mungkin 0, maka derajat kebebasan maksimum adalah 2, artinya sistem satu komponen paling banyak memiliki dua variabel intensif. Untuk menyatakan keadaan sistem yaitu P, tekanan, dan T suhu. Diagram fasa adalah diagram yang menggambarkan keadaan sistem, komponen, dan fase yang dinyatakan dalam dua dimensi. Dalam diagram ini tergambar sifat-sifat zat seperti titik didih, titik leleh, titik tripel. Sebagai contoh adalah diagram fasa satu komponen adalah diagram fasa air, seperti yang dapat kita lihat di layar diagram fasa air. Diagram ini menggambarkan hubungan antara tekanan dan suhu pada sistem satu komponen air. Titik tripel memperlihatkan suhu di mana mempunyai tiga fasa, yaitu padat, cair, dan gas. Sistem dua komponen. Sistem dua komponen dapat berupa campuran dari fasa cair gas, cair-cair, fase padat cair, ataupun padat-padat. Karakteristik setiap campuran sangat khas. Misalnya ada sistem cair yang membentuk campuran yang homogen atau satu fasa pada skala PT dan komposisi. Tetapi ada pula yang hanya membentuk satu fasa pada PT atau komposisi tertentu. Diagram fasa untuk sistem dua komponen digambarkan sebagai fungsi komposisi terhadap tekanan atau komposisi terhadap suhu. Oleh sebab itu, aturan fasa berubah menjadi F sama dengan C minus P plus 1, karena salah satu variabel P atau T dalam keadaan konstan. Derajat kebebasan menjadi 2 minus P. Sistem dua komponen cair gas ideal. Yang dimaksud dengan sistem dua komponen cair gas adalah sistem yang terdiri dari cairan dengan uapnya. Sistem dikatakan ideal bila memenuhi hukum Raoult pada semua rentang konsentrasi.
Untuk campuran biner ideal, proses pencampuran tidak menimbulkan efek kalor karena energi interaksi antara komponen 1 dan komponen 2 sama dengan energi interaksi antara sama partikel komponen 1 maupun sesama partikel komponen 2. Lanjutan sistem 2 komponen, hukum Raoult. Raoult adalah seorang ahli kimia dari Perancis. Ia mengamati bahwa pada larutan ideal yang dalam keadaan seimbang antara larutan dan uapnya, maka perbandingan antara tekanan uap salah satu komponennya misal A, PA per P pangkat 0 sebanding dengan fraksi mol komponen XA yang menguap dalam larutan pada suhu yang sama. Misalnya suatu larutan yang terdiri dari komponen A dan B menguap, maka tekanan uap A, PA dinyatakan sebagai PA sama dengan P pangkat 0 kali X. Larutan yang memenuhi hukum ini disebut sebagai larutan ideal. Pada kondisi ini, maka tekanan uap total PT akan berharga PT PA plus PB sama dengan XA kali P pangkat 0 plus XB plus PB pangkat 0. Banyak destilat yang dihasilkan dapat dihitung dengan membandingkan antara tekanan parsial senyawa yang diinginkan dengan tekanan total campuran. Secara matematis dapat dituliskan sebagai XA, V sama dengan PA per PT atau XB, V sama dengan PB per PT. Lanjut, sistem 2 komponen. Contoh soalnya 3 mol aseton dan 2 mol kloroform dicampur pada suhu 35 derajat Celcius. Tekanan uap jenuh aseton dan kloroform pada suhu tersebut adalah 360 dan 250 torr. A. Bila larutan tersebut dianggap ideal, hitung tekanan uap larutan tersebut. B. Bila larutan tersebut memiliki tekanan uap sebesar 280 torr, bagaimana komposisi cairan awal campuran tersebut? Jawab. Jadi ini yang pertanyaan A, diketahui X asetonnya 3/5 sama dengan 0,6 dan X kloroformnya 2/5 sama dengan 0,4. P totalnya X aseton, P totalnya dengan rumus seperti ini, maka kita dapat masukkan angka-angkanya dan dapat dihasilkan 316 torr. Lalu yang B, P totalnya, jika yang di sini uap sebesarnya 280 torr, maka P total sama dengan rumus seperti ini, maka 30 sama dengan 110 X aseton. Jadi X asetonnya maka 30 per 110 sama dengan 0,273 X kloroform. X kloroformnya jadi diketahui 0,727. Lanjutan sistem 2 komponen. Sistem 2 komponen cair-cair misibel sebagian. Campuran dua macam senyawa cair-cair kadangkala tidak menghasilkan suatu campuran yang homogen karena kedua cairan itu tidak larut atau misibel sempurna. Dua cairan dikatakan misibel sebagian jika A larut dalam B dalam jumlah yang terbatas dan sebaliknya. Secara eksperimen dapat diperoleh diagram fasa suhu terhadap komposisi cair-cair pada tekanan tetap. Sistem 2 komponen pada cair. Kesetimbangan fasa sistem 2 komponen pada cair banyak digunakan dalam proses pembuatan logam paduan. Ada banyak macam jenis kesetimbangan 2 komponen pada cair, misalnya 2 komponen misibel dalam fasa cair dan imisibel dalam fasa padat. Kedua komponen membentuk senyawa dengan titik leleh yang kongruen. Kedua komponen membentuk senyawa dengan titik leleh yang inkongruen. Kedua komponen membentuk larutan padat. Kedua komponen misibel dalam fasa cair dan misibel sebagian dalam fasa padat. Lanjutan sistem 2 komponen. Sistem 2 komponen yang kedua komponennya misibel dalam fasa cair dan imisibel dalam fasa padat. Jenis kesetimbangan ini banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada dua macam logam yang dalam keadaan padat tidak bercampur, tetapi ketika dicairkan keduanya akan bercampur homogen membentuk satu fasa. Diagram fasanya digambarkan seperti pada gambar. Titik TA dan titik TB adalah suhu leleh A dan B mol, sedangkan titik A adalah titik eutektik, yaitu suhu terendah di mana masih terdapat komponen cair, sedangkan derajat kebebasan untuk setiap daerah mempunyai harga yang berbeda-beda. Misalnya daerah lautan cair mempunyai fasa sama dengan 1,
maka derajat kebebasan pada P tetap akan berharga F sama dengan 2. Sistem 3 komponen. Sistem 3 komponen mempunyai derajat kebebasan F sama dengan 3 minus P. Karena tidak mungkin membuat diagram dengan 4 variabel, maka sistem tersebut dibuat pada tekanan dan suhu tetap. Sehingga diagram hanya merupakan fungsi komposisi. Harga derajat kebebasan maksimal adalah 2. Karena harga P hanya mempunyai dua pilihan satu fase, yaitu ketika komponen bercampur homogen atau dua fase yang meliputi dua pasang immiscible. Umumnya, sistem 3 komponen merupakan sistem cair-cair-cair. Jumlah fraksi mol ketika komponen berharga 1. Sistem koordinat diagram ini digambarkan sebagai segitiga sama sisi dapat berupa persen mol atau fraksi mol fraksi mol ataupun persen berat. Sifat koligatif larutan. Larutan non-ideal mempunyai sifat fisika yang berubah dari keadaan idealnya. Sifat ini disebut sebagai sifat koligatif larutan yang hanya tergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung pada sifat dan keadaan partikel. Larutan yang memiliki sifat koligatif harus memenuhi dua asumsi, yaitu zat terlarut tidak mudah menguap sehingga tidak memberikan kontribusi pada uapnya. Asumsi yang kedua adalah zat terlarut tidak larut dalam pelarut padat. Sifat koligatif larutan meliputi 1. Penurunan tekanan uap atau delta P, kenaikan titik didih atau delta TB, penurunan titik beku atau delta TF, tekanan osmosis atau P. Sifat koligatif larutan dapat digunakan untuk menentukan massa molekul relatif zat. Lanjutan sifat koligatif larutan, penurunan tekanan uap delta P. Jika zat terlarut A dilarutkan dalam pelarut B, maka menurut hukum Raoult diperoleh suatu rumus seperti berikut. Contoh, suatu cairan murni mempunyai tekanan uap 50 mmHg pada 25 derajat. Hitung penurunan tekanan uap larutan jika 6 mol zat ini dicampur dengan 4 mol suatu senyawa non-elektrolit yang tidak mudah menguap. Jawab. XA-nya diketahui 6 mol per 6 mol plus 4 mol sama dengan 0,6. Delta P sama dengan 50 mmHg dalam kurung 1 minus 0,6 sama dengan 20 mmHg. Lanjutan sifat koligatif larutan, kenaikan titik didih. Larutan yang dididihkan setelah beberapa saat akan mengalami keseimbangan fase uap dan fase cair. Adanya gaya adhesi zat pelarut yang tidak sama besar dengan gaya kohesi sesama zat telarut atau sesama pelarut, maka akan menimbulkan deviasi dari titik didih murninya. Bila gaya adhesi lebih besar pada gaya kohesinya, maka energi yang diperlukan untuk mendidihkan larutan akan lebih besar daripada mendidihkan zat murninya. Menggunakan persamaan didapat hubungan sebagai berikut. Lanjutan sifat koligatif larutan. Penurunan titik beku. Efek kalor yang terjadi pada proses pelarutan akan menyebabkan terjadinya penyimpangan dari titik beku larutan dengan titik beku zat murninya yang dapat dinyatakan seperti rumus berikut. Dengan cara yang sama pada penurunan rumus, maka harga penurunan titik beku dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Ini untuk T dalam Kelvin dan ini untuk T dalam derajat Celcius. Lanjut. Lanjutan sifat koligatif larutan. Contoh, hitung titik didih suatu larutan yang mengandung 30 gram gula dengan massa molekul relatif 342 dalam 100 gram air. Kp air sama dengan 0,52 derajat Celcius per mol kilogram. Menjawab, molalitas gula sama dengan 30 per 342 kali 1000 per 100 sama dengan 0,877, maka kita dapat mencari delta TP-nya 0,52 derajat Celcius per mol kilogram minus 1 kali 0,877 M sama dengan 0,456 derajat Celcius. Titik didih larutan sama dengan 100 derajat ditambah 0,456 derajat. Jadi dapat kita ketahui 100,456 derajat Celcius. Contoh lagi, hitunglah titik beku larutan yang terdiri dari 3 gram urea dengan massa molekul relatif 60 gram mol minus 1 dalam 100 gram air. Kf air sama dengan 1,86 derajat Celcius.
Jawab, molalitas larutan sama dengan 3/60 kali 1000 dibagi 100 sama dengan 0,5 M. Jadi kita dapat cari delta TF-nya KF kali MP 0,5 kali 1,86 derajat Celcius, maka dapat diketahui 0,93 derajat. Titik baku larutan sama dengan 0 derajat Celcius dikurang 0,93 derajat Celcius sama dengan minus 0,93 derajat Celcius. Tekanan osmosis. Jika dua larutan dengan konsentrasi yang berbeda dipisahkan oleh suatu membran semi-permeabel, maka molekul pelarut mengalir melalui membran dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat. Peristiwa ini disebut dengan osmosis. Tekanan osmotik suatu larutan adalah tekanan yang mencegah terjadinya peristiwa osmosis. Jika osmosis berhenti, maka aliran molekul pelarut tetap berlangsung. Tetapi laju mengalur molekul pelarut dari kedua arah akan sama, sehingga permukaan larutan dalam pipa akan naik dan tekanan hidrostatik akan sama dengan tekanan osmotik, yaitu Pi C kali R kali T. Contoh, hitung tekanan osmotik larutan 45 gram glukosa dilarutkan dalam 500 ml air pada suhu 37 derajat Celcius. Bila massa rumus glukosa 180, jawab. Dengan mol glukosa 45/180, maka diketahui 0,25 mol. Molaritas larutan 0,25 kali 1000 dibagi 500 0,5 M. Tekanan osmosisnya Pi sama dengan 0,5 M kali 0,82 liter atmosfer kali 273 tambah 37. Jadi diketahui suhu Kelvinnya jadi sama dengan 12,71 atmosfer. Sifat koligatif larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik. Sifat koligatif larutan elektrolit menyimpang dari sifat koligatif larutan non-elektrolit. Secara umum, sifat koligatif larutan elektrolit lebih besar daripada larutan non-elektrolit untuk konsentrasi larutan yang sama. Van Hoff telah mengamati penyimpangan ini dan menjelaskan perbedaan ini dengan menggunakan koreksi yang dikenal sebagai faktor I atau faktor Van Hoff. Faktor ini merupakan perbandingan jumlah partikel sesungguhnya dalam larutan dengan jumlah partikel sebelum ionisasi yang dapat dituliskan dalam rumus I sama dengan jumlah partikel sesungguhnya dalam larutan dibagi jumlah partikel sebelum ionisasi. Larutan elektrolit yang mengalami ionisasi sempurna, derajat ionisasi sama dengan 1, maka nilai I mendekati jumlah partikel ion yang diuraikan. Dengan mengukur I, maka pengukuran sifat koligatif larutan elektrolit dapat ditentukan dengan hubungan berikut. Delta TP sama dengan KB kali MP kali I, delta TF sama dengan KF kali MP kali I, Pi sama dengan I kali C kali R kali T. Lanjutan sifat koligatif larutan elektrolit. Namun, untuk larutan elektrolit lemah, nilai I tergantung dari derajat ionisasinya. Sebagai contoh, untuk larutan elektrolit AB dengan derajat ionisasi alfa dalam keadaan seimbang akan diperoleh I sama dengan N kurangi N alfa tambah N F alfa dibagi N, sehingga I sama dengan 1 minus dalam kurung 1 minus V dalam kurung alfa. Contoh, hitung titik baku larutan NaOH yang dibuat dari 8 gram NaOH dan 100 gram air. Kb air sama dengan 0,52 dan Kf sama dengan 1,86. Massa relatif NaOH sama dengan 40. Jawab, molalitas terlarut 8/40 kali 1000 bagi 100 sama dengan 2M. NaOH termasuk larutan elektrolit kuat. Maka elektrolit kuat, maka derajat ionisasinya sama dengan 1. NaOH, Aki sama dengan Na plus, Aki plus OH, OH-. Dalam larutan ada partikel Na plus dan OH-, sehingga I sama dengan 2/1 sama dengan 2, sehingga I sama dengan 2. Delta TF, KF kali MP kali I sama dengan 1,86 kali 2 kali 2 sama dengan 7,44 derajat Celcius. Titik baku larutan 0 derajat. Jadi 0 derajat dikurangi 7,44 derajat Celcius sama dengan minus 7,44 derajat Celcius.
Masuk ke bab 3 yaitu kesimpulan. 1. Cairan adalah bahan yang langsung mengalir secara alamiah, bukan padat atau gas. 2. Larutan adalah campuran yang homogen dari 2 atau lebih macam zat yang terdiri dari solut atau zat terlarut dan solvent, zat pelarut. Perbedaan cairan dan larutan adalah cairan terdiri dari satu zat, sedangkan larutan terdiri dari 2 zat atau lebih yang terdiri dari solut dan solvent. 4. Istilah-istilah yang biasanya digunakan dalam kesetimbangan fasa antara lain fasa dilambangkan P, komponen dilambangkan C, derajat kebebasan dilambangkan F, dan aturan fasa. 5. Sistem dikatakan ideal bila memenuhi hukum Raoult pada semua rentang konsentrasi. Hukum Raoult menyatakan bahwa pada larutan ideal yang dalam keadaan seimbang antara larutan dan uapnya, maka perbandingan antara tekanan uap salah satu komponennya misal A, PA banding P0 sebanding dengan fraksi mol komponen SA yang menguap dalam larutan pada suhu yang sama. Keseimbangan fase berdasarkan jumlah sistem komponen penyusunnya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sistem 1 komponen, sistem 2 komponen, dan sistem 3 komponen. Sistem 2 komponen dapat berupa campuran dari fase cair gas, cair-cair, fase padat cair, ataupun padat-padat. Sifat koligatif larutan yang tergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung pada sifat keadaan partikel. Larutan yang memiliki sifat koligatif harus memenuhi 2 asumsi, yaitu zat terlarut tidak menguap sehingga tidak memberikan kontribusi pada uapnya. Asumsi yang kedua adalah zat terlarut tidak larut dalam pelarut padat. Sifat koligatif larutan elektrolit menyimpang dari sifat koligatif larutan non-elektrolit. Demikianlah presentasi hasil tugas besar 1 saya dengan judul kesetimbangan fasa cairan dan larutan. Tentunya dalam proses presentasi ini masih banyak kekurangan sehingga diharapkan kritik dan masukan dari Bapak dosen, Bapak Bakri Rio Rahayu. Semoga bisa menjadi motivasi saya untuk membuat presentasi yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.